Salam Imam Haryanto Insight. Terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai KDM, Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang fenomenal dan luar biasa. Ya, di dalam media sosial kita memahami dia mengupload sebuah kegiatannya, juga memberitahu apapun dilakukannya untuk membuat transparansi, juga melakukan tindakan-tindakan nyata yang di tengah-tengah masyarakat dan memberi solusi buat masyarakat ya. Hal ini memberitahu pada kita bahwa beliau adalah seorang pemimpin yang betul-betul merakyat, betul-betul hidup di tengah masyarakat dan memberi jawaban terhadap itu. Ada beberapa catatan saya sebetulnya soal Kang Deddy Mulyadi ini. Yang pertama adalah dia coba mengubah mindset orang ya. Bagaimana mindset para pejabat terutama ya dalam hal menghadapi masalah-masalah yang ada, terlalu struktural, terlalu administratif ya, terlalu kaku sehingga tidak bisa memberi solusi yang cepat dan tepat kepada masyarakat yang membutuhkan jawaban segera terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi mereka. Ini menjadi persoalan. Kang Deddy masuk ke dalam itu dan langsung beri tindakan dan mengajak para pejabat untuk melakukan tindakan langsung. Hal ini luar biasa dan sangat jarang dilakukan oleh para pemimpin kita karena semua pada ketakutan, takut salah, takut disalahkan, takut mungkin dituduh korupsi dan sebagainya. Hal ini dilakukan oleh hanya memang Kang Deddy melakukan itu dengan suatu niat baik untuk kepentingan masyarakat dan dia terbuka, transparan dan terbuka bagi masyarakat. Namun demikian di Indonesia ini dalam melakukan tindakan demikian harus diperhatikan juga, perhatikan peraturan-peraturannya. Seperti kebijakan Kang Deddy menghapus tertunggak pajak orang-orang berkendaraan bermotor yang tidak terbayar dihapuskan. Langsung digantiannya mulai sekarang bayar, tapi yang selama dihapuskan diputihkan. Itu kebijakan luar biasa. Namun perdanya harus dibuat juga agar aman kemudian hari tidak ada tuduhan yang negatif terhadap Kang Deddy dalam penegakan hukum atau melaksanakan peraturan-peraturan yang berlaku. Yang kedua juga adalah bagaimana anggota dewan mensupport, mendukung tindakan-tindakan Kang Deddy. Ini tidak mudah juga. Karena selama ini mereka sudah terbiasa dengan peraturan-peraturan bahwa DPRD sangat berperan penting dalam sebuah kegiatan seorang gubernur. Hal ini juga menjadi suatu masukan juga agar Kang Deddy bisa harmonis hubungan dengan mereka dan mereka juga harus memahami tindakan-tindakan nyata itu sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, catatan yang kedua adalah bagaimana mengenai Kang Deddy itu memberi jawaban, merubah mindset juga buat para pelajar dan para siswa di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Yang pertama soal mengenai apakah perlu anak-anak SD, SMP, SMA itu melakukan wisuda. Itu adanya mengada-ada saja, itu juga sangat benar. Karena apalah artinya sebuah wisuda itu, tapi sekedar untuk pelaksanaan biasa tidak menggunakan biaya yang besar itu sangat menguntungkan. Tapi ketika terjadi suatu keharusan, kewajiban wisuda turun biaya bagi orang tua. Akibatnya apa? Utang yang ada. Timbullah mungkin utang sana, menjadi permasalahan keuangan dan sebagainya, menjadi kemiskinan dan lain-lain. Nah, ini membuat dan ini mencoba mindset mereka mengubah dengan peraturannya. Intinya apa? Kang Deddy mau hadir di tengah-tengah masyarakat bahwa ini tidak pantas, tidak layak dan tidak baik buat anak ini. Nanti kalau sudah sarjana mungkin bolehlah wisuda. Itu tujuannya. Jadi cita-cita yang lebih tinggi jauh lebih bermanfaat. Jangan hanya sekedar sampai SMA sudah itu wisuda, tapi tidak ada lebih tinggi lagi. Nah, ini juga memberi masukan pengertian pada siswa-siswa juga pada sekolah-sekolah juga agar melakukan ini. Yang sampai itu juga untuk sekolah ini yang menariknya adalah apa? Mereka pun tidak diberikan studi tour, menghabis-habis amuran uang aja. Nah, itu apa? Orang tua lagi yang terbebani. Nah, itu mengurangi beban orang tua juga. Nah, ini juga sangat penting bagaimana Kang Deddy hadir untuk membantu bagaimana orang tua mengelola keuangannya dan tidak terbebani dengan pinjaman-pinjaman yang membebani mereka di kemudian hari. Ini solusi juga bagaimana mindsetnya diatur agar kepentingan sekolah anak-anak terjamin didahulukan daripada hal-hal yang lain kurang begitu perlu ya. Dan akibatnya pun tidak terlalu besar buat pariwisata di Indonesia. Itu hanya anak sekolah saja yang bepergian melakukan dari Jawa Barat saja. Tapi saya nggak tahu kalau diikutin oleh provinsi lainnya nantinya ya. Kemudian yang ketiga adalah gimana Kang Deddy Mulyadi ini punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Ya, begitu peduli pada orang yang susah, orang yang kesulitan ekonominya, perdagangan yang murah, dapat satu hari sangat kecil sekali nilainya. Dan dia sangat peduli sekali dan bahkan memberi solusi, bahkan memberi modal untuk mereka berusaha lebih baik lagi. Ini tidak mudah menjadi seorang, pada prinsipnya seorang pemimpin itu adalah memberi suatu solusi, memberi motivasi, memberi suatu kemudahan, membantu mereka agar mereka bisa berbuat lebih baik untuk kesejahteraan, kemakmuran atau kegiatan mereka yang lebih baik, agar mereka tidak terbebani oleh negara.
Dengan demikian Kang Deddy juga tidak segan-segan membantu dengan uangnya sendiri ya, memberi bantuan kepada masyarakat. Itu menjadi suatu fenomenal juga. Nah, jadi di antara tiga ini bagaimana Kang Deddy menerapkan dengan aparat pemerintahnya, kepada masyarakat pola mindsetnya, juga adalah memberi langsung bantuan kepada kemanusiaan. Sebetulnya pemimpin harus seperti itu. Selama ini kita susah menemukan seorang pemimpin yang punya jiwa kemanusiaan yang tinggi, peduli kepada rakyat yang susah, peduli pada orang yang miskin, peduli orang yang pedagang-pedagang kecil yang perlu pertolongan. Tidak pernah kita lakukan. Karena semua para pemimpin selama ini administratif, fungsinya juga hanya di balik meja, mempelajari apa yang mereka pelajari balik meja, peraturan-peraturan yang berlaku. Tapi mereka tidak pernah terjun langsung atau kurang pemimpin yang terjun langsung kepada masyarakat, langsung menghadapi persoalan mereka dan beri solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga misalnya soal kebersihan. Ini suatu soal yang penting sebetulnya. Semua diajak Kang Deddy untuk bisa membersihkan lingkungannya masing-masing, karena dengan bersih lingkungan itu juga ada bermanfaat buat mereka, nyaman kerjanya ya, dan juga demikian dalam mengalokasikan dana anggaran-anggaran yang ada di pemerintahan. Untuk apa, berapa kepentingannya, layak apa tidak, pantas apa tidak, semua anggota Bapeda, semua para pemimpin anggaran itu semua diajak diskusi bagaimana yang lebih pas. Untuk apa? Untuk rakyat. Dengan demikian seorang pemimpin yang betul-betul mengerti kebutuhan rakyat ini dan memberi solusi untuk itu, dan juga menganggarkan dengan sebaik-baiknya, itu akan pas nantinya. Seperti alokasi mengenai biaya sebelumnya untuk humas itu sampai 50 miliar lebih dan sebagainya, tapi sekarang hanya cuma 5 miliar cukup. Itu jauh penekanan. Kemudian juga mengalokasikan bantuan-bantuan kepada pendidikan atau pesantren dan sebagainya, harus adil dan bijaksana. Tidak bisa suatu pesantren dapat besar sekali sampai puluhan miliar, sementara pesantren-pesantren lain nggak kebagian. Ini harus dialokasikan dengan adil dan bijaksana. Nah, seorang pemimpin itu tidak hanya memimpin, memotivasi, juga memberi solusi, juga dia memberikan suatu keadilan. Ini menjadi suatu kenyamanan bagi semua orang. Jadi sebetulnya seorang pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi ini betul-betul sangat diharapkan, namun tidak mudah. Niat baik pun tidak mudah, banyak masih yang menentangnya. Seperti dia memasukkan anak-anak ke barak militer. Itu sebetulnya suatu tindakan disiplin yang baik untuk anak-anak yang di luar kebiasaan. Ada keganjilan atau ada tidak seperti anak biasa pada umumnya. Dilakukan tindakan ke barak agar mereka dilatih disiplin. Itu bagus sebetulnya. Tapi masih banyak juga yang menentang. Menurut saya nggak pantas ditentang. Biarlah disuatukan sendiri. Dan ternyata memang semua orang suka, orang tuanya suka, anak pun suka. Karena mereka dilatih untuk disiplin, untuk merubah dirinya agar bisa lebih tertib dan teratur. Dan kalau misalnya tanya kenapa nggak lebih tinggi otaknya, itu nantilah, ini masih tingkatannya di bawah SMA lagi pula. Mereka harus belajar, disiplinnya udah bagus, kemudian baru dilatih otaknya berpikir lebih jauh. Jangan mengharap sementara ini untuk merubah otak lebih jauh, tapi cobalah dulu disiplin dengan baik, tertib dan teratur, mungkin bisa mereka berpikir dengan baik kemudian hari ya. Nah, hal demikian ini mestinya apa yang dipersalahkan? Melanggar hak asasi manusia? Saya pikir enggak, karena semua rakyatnya suka dan itu juga suatu tindakan yang baik. Misalnya seperti di Jepang sendiri, kalau ada anak-anak yang aneh atau anak-anak yang ganjil atau anak-anak yang agak sedikit nyeleneh atau berbeda daripada kebiasaan pada umumnya, mereka ditreatment khusus. Mereka diberi pelayanan khusus oleh sekolah dan dididik khusus, dan dipisahkan dari teman-teman lainnya agar mereka bisa disiplin dalam beberapa bulan atau beberapa tahun atau satu sekolah. Mereka akan dididik agar mereka bisa kemudian hari bisa kembali pada tempat yang kebiasaan pada umumnya anak-anak sekolah lainnya, agar mereka lebih tertib, lebih teratur dan bisa bersosialisasi, bisa bermasyarakat lagi, bisa bergabung lagi dengan teman-temannya di kelas-kelas yang umum gitu. Nah, ini satu yang menarik ya soal ini, dan ternyata memang suatu keberanian melakukan suatu tindakan ini juga ternyata menjadi suatu contoh juga untuk mengingatkan masyarakat, mengingatkan orang tua juga atau ibu-ibu terutama ya, karena ibu-ibu merasa aduh ada Kang Deddy ini semua anak-anak takut sekarang nggak makan lagi, nggak tertib lagi, bangun tidur cepat mandi, semua tindakan-tindakan ini untuk apa? Untuk menegakkan disiplin. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini sekarang dipakai untuk menakut-nakuti anak-anak agar mereka lebih disiplin, lebih rapih dan lebih tertib, taat pada orang tuanya untuk kebaikan bersama. Dan kemudian juga yang lebih penting lagi, ternyata dari begitu banyak persoalan pendidikan di Indonesia ini adalah soal keluarga. Bagaimana Kang Deddy memberi kontribusi mengingatkan orang tua, bapak dan ibu, suami istri untuk peduli pada anak-anaknya agar anak-anak itu berhasil menjadi orang-orang yang sukses di kemudian hari, tapi adalah
menjadi suatu tanggung jawab, menjadi suatu kontribusi semua orang, baik dari gubernur sebagai pemerintahan hadir di tengah-tengah masyarakat, kemudian juga orang tua juga harus peduli pada anak-anaknya, demikian juga sekolah juga harus mendidik dengan baik dan tertib. Bagaimana bertanggung jawab bersama untuk membuat anak-anak kita jauh lebih pintar, lebih cerdas, lebih baik dan lebih berdisiplin. Itu menatap masa depan yang jauh lebih berat lagi di kemudian hari. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini saya pikir seorang pemimpin yang luar biasa, kita harus support dia. Dan satu hal juga kita minta Presiden tetap konsisten mensupport Kang Deddy agar dia terjaga, dan juga para aparat pemerintah seperti Kejaksaan Agung juga harus mensupport beliau, kemudian KPK dan hal-hal lain, agar dengan demikian kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa untuk kemajuan bangsa dan negara kita ini. Karena saya tahu niat Kang Deddy mungkin gak ada lain adalah untuk memajukan masyarakatnya, berbuat terbaik untuk rakyatnya, dan satu hal juga ada keikhlasan di situ. Demikian tanggapan saya terhadap Kang Deddy Mulyadi. Teruslah maju terus Kang Deddy, sukses, dan saya doakan sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih. Salam Imam Hanto Insight.